Iya. Nah, nah loh, deny aja nggak apa-apa lah, deny all things. Ah, ayo. Ustaz, pemirsa suruh screenshot dulu nih. Ini bukan bikinan orang Islam ini. Cecilia Hock ini adalah seorang peneliti arkeologi, teologi. Jadi ahli sejarah arkeologi. Arkeologi itu apa? Penggalian-penggalian. Yang juga seorang ahli teologi. Jangan jangan guncang ya hatinya ya para pemirsa Kristen ya. Jangan guncang ya. Kita udah ketemu dua, Yustus dan Barnabas. Ya, anak nabi itu. Dipanggilnya Kristus, dipanggilnya Kyrios, dipanggilnya Adonai oleh murid-murid yang lain. Nah lo, ayo lo. Nah sekarang ini saya mau Ustadz blok dari yang born in tree di atas itu, born in tree dulu, sampai itu Joseph son of Jesus itu, terus ke bawah terus. Oke, blok. Pemirsa Kristen jangan guncang ya, santai aja, nggak usah marah-marah kayak nama, nggak usah maki-maki Sofia ya, nggak usah ya, santai aja ya. Kayaknya terguncang banget nih. Silakan Ustazah. Lahir di 3 Magdala, dekat Laut Gallie, meninggal tahun 63. Santa Baume, Prancis, usia 60 tahun. Dimakamkan Biara Saint Maximus Prancis. Pasangan dan anak-anak menikah pada tanggal 30 September. Kana dengan Yesus Kristus, Raja Nazaret, Putra Allah, dengan F. Tamar Putri Kristus, Putri 33, M. Yesus atau Justus, Putra Kristus, Putra Mahkota 37, M. Joseph, Putra Yesus Kristus 44. Syukran Ustazah. Ini udah menjawab belum Ustazah? Atau masih kurang? Hah? Kita cari lagi yuk. Lagi. Oke. Oke, bawahnya yang tadi. Aduh, Ustazah memang paling bisa nih manas-manasin Ustaz. Bawahnya itu yang individual itu Ustaz. Syukran. Individual note. Ya, syukran. Cari lagi dapat. Silakan Ustazah. Mary atau Miriam adalah gelar menteri yang diberikan kepada anggota ordo atau sekte spiritual seperti Therapeutae. Mary berusia 27 tahun ketika dia pertama kali menikah dengan Yeshua pada tahun 30 AD karena keputusan Ya, imamat. AD itu Anno Domini, artinya Masehi. Demikian. Ya. Periode perpisahan pernikahan adalah normal. Juga diberikan masa selibat 3 bulan setelah kelahiran anak perempuan dan 6 bulan setelah anak laki-laki. Oleh karena itu, perkawinan kedua terjadi pada tahun 33 Masehi ketika dia melahirkan anak pertamanya, seorang putri bernama Tamar. 4 tahun setelah kelahiran putrinya Tamar pada tahun 37 sebelum Masehi, Mari melahirkan putra pertama mereka yang menurut tradisi kuno dinamai Yesus menurut nama ayahnya. Pada tahun 44 Masehi, pada usia 41 tahun, Maria melahirkan anak laki-laki kedua, Yusuf, dinamai menurut nama kakeknya. Bocah ini adalah anak Grail yang penting. Beberapa waktu kemudian, Maria Magdalena memutuskan untuk menceraikan Yesus. Seorang penulis menyebutkan bahwa Yesus Kristus melakukan perjalanan ke Roma melalui Kreta dan Malta pada tahun 60 Masehi. Mungkin setelah pasangan tersebut resmi berpisah, mereka berpisah secara damai, dan Mary pergi untuk tinggal di Prancis Selatan,
mungkin pada tahun yang sama di tahun 60 Masehi atau mungkin lebih awal. Dia pergi ke wilayah lembah Roni Selatan yang dikenal sebagai Provence, di mana dia tinggal selama beberapa tahun sebagai seorang pertapa di sebuah gua di sisi gunung yang dikenal sebagai Le Massif Saint-Beume, Gunung Penyembuhan Suci atau disucikan atau penghiburan. Gua ini kemudian dikenal sebagai La Cave de Solitude, Gua Le Kesunyian. Café de Solitude. Le Café de Solitude. Le Cave de Solitude, Gua Kesunyian, pada tahun 63 Masehi. Maria Magdalena meninggal di Santa Baume dalam usia 60 tahun. Jenazahnya diawetkan di Biara Saint Maximus di desa terdekat. Pada tahun 1279 Masehi, Raja Charles II dari Sisilia yang juga merupakan Le Comte de Provence, Pangeran Provence, membongkar jenazah Maria. Tengkorak dan lengan atasnya diangkat dan tubuhnya dimakamkan kembali. Tulang-tulang yang dipindahkan itu ditata dalam emas dan perak dan diawetkan dalam peti mati sebagai relik suci di Biara Santa Maximus, di mana tulang-tulang itu disimpan sejak saat itu. Syukran katsiran jazakallah khairan pemirsa Ayah Sofia dimanapun Anda berada. Kita sama-sama lihat. Ini di screenshot sudah ya, sudah tahu cara mencari ini ya, sudah tahu ya. Oke baik. Pemirsa yang disayangi dan diberkahi Allah, kita tidak menghina, kita tidak menista, kita tidak menyerang, kita tidak menghujat iman Kristen. Porak-poranda umat Kristen ini dengan informasi dari seorang ahli arkeologi, teologi mereka sendiri, bukan dari Islam. Ya, bukan. Ya, ini asli dari mereka sendiri. Habis ini pemahaman mereka tentang Yesus yang tidak menikah itu. Ya, di sini kita langsung lihat ya, bukti sejarahnya masih ada, hasil penelitian dari Cecil masih ada, di mana itu disimpan di relik suci di Biara Santo Maximus. Tulang-tulang disimpan. Nggak percaya? Kita lihat, ketik di Google kosong Mary Magdalene School, SKULL. Mary Magdalene School, SKULL. Gambar, tuh masih ada, ya, di bingkai emas, jadi rambutnya dari emas, itu padahal cuma tengkoraknya aja, dan lengan kanannya, tubuhnya semua dari badan, lengan kiri, kaki semua masih di kuburan itu, ya, di Prancis Selatan itu, Saint-Baume, the solitude, di tempat di kesunyian itu, the solitude, solitaire, solitude, bahasa Perancis. Solitaire, solitude, ya bahasa Perancis. Et vous comprenez pas de penser? Oui. Ya. Ini ada. Jadi Kainama tidak berani mengungkapkan sesuatu tanpa dasar. Dasarnya yang bikin siapa? Orang Kristen yang bikin. Masih ada tuh. Ya, oke. Nah, namanya itu katanya anak perempuan pertama Tamar. Saya tanya sama Ustazah, cari lagi, cari dong Ustaz. Gas terus Ustaz, sikat terus. Ini Ustazah niru nih kalau manas-manasin Ustaz Ken ini paling pinter nih. Kisah Para Rasul 17 nomor 34 Ustaz Dani. Ini bahaya nih Ustaz, Ustazah. Lagi Ustaz Ken, masih mau Ustaz. Cari lagi anaknya, masa ya nggak ketemu katanya. Kisah Para Rasul berapa Ustaz? Kisah Para Rasul 17 nomor 34. 17 nomor 34. Masa nggak ketemu sih kata. Silakan Ustazah. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus,
dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Ini jadi pertanyaan ini. Sebentar ya, pemirsa di screenshot. Kita bisa dapat nama anaknya lagi di sini. Bisa. Orang yang kalau gini ya, orang yang kalau cuma asumsi-asumsi lalu apa ya kayak khotbah-khotbah gitu, tapi nggak punya dasar pembelajaran ya, itu nggak bakalan nyampe ke sini, nggak bakalan nyampe Ustazah, beneran. Saya ketawa jadinya bener. Kita tuh kalau nyari ketemu Ustazah, asal kita mau gitu. Asal kita mau riset dengan data-data yang valid gitu ya. Oke, ini jangan ditutup ya Ustaz Dani ya, Supran. Pemirsa coba perhatikan ini ya. Saya minta tolong Dionysiusnya itu dibawa ke Google kosong. Dionysius. Ya, apa sih Dionysius ini? Kita bisa dapat dari sini loh, beneran. Dionysius, orang Asparagus, Paus di sini. Oh dia Paus. Sebentar. Ya oke. Turun ke bawah pelan-pelan. Itu lihat itu meninggalnya kapan itu? Lahirnya nggak ada yang tahu. Coba klik lah Ustadz. Siapa ini? Ustadz kok bisa aja? Iya ini. Kan kita suruh cari lagi. Tuh lihat di samping kanan tuh. Dia ada bersama-sama dengan Paulus. Berarti dia seumur dengan Paulus. Berarti dia seumur dengan Barnabas. Yang tadi kita bilang anak nabi, anak laki-laki nabi. Dia tidak jauh umurnya dari yang dibilang katanya anak perempuan yang namanya Tamar. Ketemu nggak? Ini ketemu. Dia tidak jauh umurnya dari Justus. Yesus. Udah berapa tuh? Kan tadi dibilang katanya dia setelah melahirkan anak perempuan, melahirkan anak laki-laki, melahirkan lagi kan ya. Berapa tuh? 4 ya? 4 ya. Terus dia menikah lagi, bener nggak? Setelah bercerai, bener nggak? Ustazah? Tadi yang kita baca tuh. Dan semuanya membawa itu. Membawa bukti-bukti histori. Bukan cuma omongan Kainama. Ini malam ini tidak ada cocokologi, tidak ada. Dasar sejarahnya ada. Sampai tadi ditunjukin foto mamanya. Namanya Maria Magdalena. Masih ada sampai sekarang. Tengkoraknya dikasih emas di Prancis. Ya. Di Santo Maximus. Masih ada. Ini juga nih si Dionysius nih. Nah ya, udah ya. Oke, sekarang ke bawah ya Ustaz. Oke, ke bawahnya itu. Ke yang tadi tuh, yang bukan yang Kisah Para Rasul 1743, 1734. Kisah Para Rasul. Ini gara-gara semua ini, jangan salahkan Kainama. Salahkan Ustazah Niru. Tadi Ustazah Niru yang bilang, cari lagi Ustaz Kay. Ada nama Damaris. Oke, bawa ke Google kosong Ustaz. Siapa Damaris? Oke. Iya, betul. Pindahkan ke Google kosong. Itu Dionysius ganti aja ya kan. Damaris. Oke. Siapa dia? Oke. Oke, sebentar, jangan diklik dulu ya. Depannya kasih Sarah. Sarah spasi Damaris. Sarah biasa. Esa spasi. Kita lihat dulu. Enter coba. Klik. Siapa Sarah Damaris? Nah lo, ini dia. Geser ke bawah. Dapat lagi geser. Sarah Damaris Setiawan, Sarah Damaris. Terus ke bawah. Tuh ada tuh. Sarah Damaris Bat Yeshua di Nazaret tuh. Klik kesat, gak apa-apa, coba lihat apa tuh. Apa ini? Blok aja deh, pengen tahu tuh. Iya, dari born. Iya, terus ke bawah terus. Ini bahasa apa? Roy, Oi, Prince, Deji, oh ini Prancis, ini bahasa Prancis. Oke. Copy, pindahkan bahasa Prancis Indonesia. Ini bahasa Prancis ini. Marie, nah ini bahasa Prancis ini. Kawan ini. Prancis Indonesia. Benar nggak tuh? Prancis? Iya. Oke, silakan. Ustazah, ketemu loh.
Silakan, Ustazah. Lahir di 26 Yudea. Meninggal pada usia 59 tahun, usia 33 tahun. Orang tua: Yesus, Yeshua ben Yosef, atau Yesus Kristus dari Nazaret. Raja atau pangeran orang Yahudi, pengkhotbah, Mesias orang Kristen. Mary menelpon Maria Magdalene dari Magdala. Ya, Pasangan Afwan, itu bukan menelepon ya sebetulnya. Mary itu de Magdalene, Mary Magdalene de Magdala. Itu maksudnya bukan menelepon, tapi menghubungi, terhubung dengan. Ya, cuma diterjemahkannya menelepon. Demikian. Silakan lanjut, Ustazah. pasangan dan anak-anak menikah dengan Antenor IV des France Merovingiens dengan Agaicius atau Rataire des Sicambres, Ripuari France, Rothaire of the France Merovingians. Saudara F. Sarah Damaris Bat Yeshua dari Nazaret menikah dengan Antenor IV of the Franks Merovingians. F. Tamara Bat Yeshua dari Nazaret, Tuan Yosef ben Yeshua dari Nazaret. Udah, puas ya? Apakah Yesus punya anak? Punya. Bukan orang Islam yang bilang. Ustaz Ipung, udah tuh ya. Nanti kalau disuruh dicari lagi, saya cari lagi, ketemu lagi gimana? Repot. Banyak jadinya. Baik. Pemirsa, malam ini saya lucu jadinya. Tema yang saya takutkan ya, tema ini saya takut. Kenapa? Karena takutnya orang Kristen tersinggung, Ustazah. Ustaz Ipung, takutnya orang Kristen tersinggung. Ya. Tapi setelah kita bersama